kali ini temanya bagus banget gitu kan, ibu bahagia keluarga sejahtera gitu. Kenapa kok diambil tema itu, ini kelompok KKN ini kenapa ya, nanti bisa dijelaskan juga. Karena mungkin situasi pandemi saat ini memang rentan stres gitu. Kenapa yang ditujukan ibunya bahagia dulu baru keluarganya yang sejahtera gitu. Kenapa kayak gitu gitu. Karena ibu yang bahagia itu bukan berarti ibu yang egois, terus ibu yang mementingkan kepentingannya sendiri, ibu yang didahulukan, ibu yang diprioritis, bukan seperti itu ya. Ibu bahagia itu maksudnya kalau ibunya kondisinya, emosinya positif, emosinya bagus gitu kan, seluruh rumah pun juga jadi kayak bersinar. Intinya kayak seluruh rumah, seluruh isi rumah tuh jadi bisa berjalan dengan baik kalau ibunya bahagia. Jadi memang yang perlu ditekankan adalah ibu bahagia dulu, baru keluarganya sejahtera gitu. Nggak bisa juga ketika saya sebagai seorang ibu pasti pingin ya berkorban terus untuk anaknya dan keluarganya. Tapi saya nggak bahagia, nggak apa-apa, yang penting anak-anak saya dan suami saya bahagia. Misalnya seperti itu. Yang nggak bisa kayak gitu juga gitu. Karena bahagia itu adalah sama-sama. Bahagia itu bukan berarti ada yang dikorbankan, bukan seperti itu. Bahagia itu juga bukan berarti mementingkan kepentingan sendiri, bukan seperti itu. Tapi bahagia adalah suatu kondisi emosi gitu kan. Ya senang, tidak merasa tertekan, terus menerima keadaannya, terus memiliki kondisi psikologis yang stabil juga. Seperti itu. Baik, kita masuk aja ke materi. Stres itu apa sih gitu kan, mumet gitu kan, banyak banget yang dipikirin dan nggak tahu apa. Jadi kalau stres sendiri dari beberapa sumber yang saya baca, saya simpulkan, jadi stres sendiri itu akibat dari respon dari stresor atau sumber stres gitu. Jadi respon dari situasi atau kondisi yang kita alami. Stresornya apa aja? Jadi stresor itu banyak, ada pandemi, ada kesehatan, ada pekerjaan, keluarga, lingkungan, bisa dari situ semua gitu kan. Bisa kita punya masalah pribadi, kita punya masalah dengan pasangan, kita punya masa lalu, kita punya pekerjaan yang numpuk, kita punya kuliah yang belum terselesaikan mungkin, terus sekolah yang mungkin menuntut kita untuk mengerjakan banyak tugas gitu kan, di pekerjaan juga banyak menumpuk, terus ibu-ibu juga pasti banyak gitu ya, apalagi ibu rumah tangga itu banyak yang bilang ibu rumah tangga aja, atau ibu rumah tangga nggak ngapa-ngapain. Itu stres banget loh kalau dibilang kayak gitu. Kenapa? Padahal kerjaannya banyak, kerjanya 24 jam, udah itu nggak dibayar gitu kan, jarang diapresiasi, giliran salah sedikit mesti langsung jadi omongan orang. Itu sebenarnya menjadi sumber stres sendiri buat ibu-ibu di rumah gitu, karena beban mereka sebenarnya lebih berat gitu kan, ya anak, ya suami yang ngurusin rumah sebagainya. Kalau suami mungkin kerja selesai gitu kan ya, tapi ibu rumah tangga itu sebenarnya pekerjaannya berat banget gitu. Tapi insya Allah itu akan menjadi ladang pahala yang besar gitu buat ibu-ibu di sini dan calon ibu-ibu nantinya. Amin. Nah, jadi ketika ada sumber stres, kita kembali lagi ke sini, ketika ada sumber stres, itu individu dia akan melakukan suatu penilaian atau dia mikir gitu kan, aku harus beradaptasi nih, aku mampu nggak ya menghadapi situasi ini gitu kan, dengan kemampuan yang aku miliki aku bisa nggak ya, atau dia punya coping skill yang gimana, dia mengatasinya bisa selesai nggak masalahnya kayak gitu, atau dia menganggapnya gini, ini membahayakan buat aku nih, ini mengancam buat aku nih, kayak gitu. Terus ini akan berbahaya ke depannya buat aku dan membuat aku mungkin menjadi sakit atau membuat aku menjadi terluka, kayak gitu. Ada juga yang menilai, enggak kok, kalau ngadepin kayak gini biasa aja tuh, aku malah merasa tertantang, aku menikmati gitu. Karena dengan stres seperti ini aku akan menjadi lebih kuat lagi. Contoh stres atau stres positif gitu. Jadi stres itu sebenarnya nggak selalu negatif loh gitu loh. Cuman kita sendiri sudah sering menganggapnya adalah sesuatu hal yang negatif. Padahal dengan kadar tertentu gitu dan kita bisa mengelolanya, sebenarnya stres sendiri bisa menjadi stres positif atau eustress gitu, yang membuat kita meningkatkan kemampuan, membuat kita sadar diri bahwa berarti kita perlu belajar lagi ya, berarti ada kemampuan yang perlu ditingkatin ya, berarti ada situasi yang nggak beres gitu, ada yang perlu aku perbaiki gitu. Sebenarnya kalau kita bisa melihat dari sisi yang lain seperti itu. Cuma kadang kita udah ngerasa situasi menekan adalah hal yang mengancam, hal yang mungkin perlu dihindarin, hal yang mungkin saya nggak bisa atasi gitu, akhirnya menjadi distress atau negatif.
Nanti ke depan-depannya memang karena kita udah sering menganggap bahwa stresnya adalah hal negatif, distress, berarti kita ke depannya nih kalau ngomong stres berarti ngomongin distress ya, bukan ngomongin stress nanti. Selanjutnya, oke, gejala distress atau stres negatif sendiri. Ini setiap orang berbeda ya, nggak mesti plek sama dengan ini gitu. Setiap orang punya beda-beda gitu. Makanya ada yang bilang respon stres itu adalah non spesifik karena setiap orang pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tergantung kondisi tubuhnya. Fisik bisa pusing, mual, mah gitu atau gastritis gitu, rambut rontok, nyeri leher dan bahu gitu, merasa lelah, jantung berdebar-debar, keringat berlebihan dan lainnya gitu. Biasanya kalau misalnya saya sendiri lebih ke nyeri leher dan bahu, jadi kalau misalnya ada kegiatan apa kayak gitu, deadline gitu, stres gitu kan sini jadi sakit gitu. Terus atau asam lambung naik misalnya ada persoalan gitu. Jadi itu bisa sebagai tanda dari kita mengalami stres atau distress. Pikiran sulit fokus, bingung, overthinking negatif gitu. Overthinking ada dua juga ya, kita nggak mesti overthinking itu hal yang selalu negatif juga tidak gitu. Overthinking positif juga bagus gitu kan, tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Pelupa, pemecahan masalah terganggu dan lainnya gitu. Secara emosi mudah marah, mudah tersinggung, sedih, frustasi, khawatir, down gitu. Terus kemudian secara perilaku nafsu makan bertambah, bisa juga berkurang, insomnia, menarik diri, agresif dan lainnya. Jadi orang stres bisa makannya tambah banyak gitu, atau dia semakin malas makan kayak gitu. Jadi yang nafsunya makin banyak, mungkin dia cara copingnya nggak tepat. Jadi ketika dia merasa tertekan, merasa sangat sedih gitu, dia larinya ke makanan kayak gitu. Dia untuk menurunkan emosinya gitu, ketegangan emosinya dia larinya ke makan. Lanjut, nature dan nurture. Jadi dalam diri, kalau nature tuh faktor bawaan dalam gen gitu loh. Kok bisa gen? Ya karena stres itu bisa diturunkan gitu dari gen gitu. Orang tua yang punya stres tinggi gitu kan ya, bisa jadi anaknya pun, jadi selama kehamilan mungkin ibunya stres banget, itu bisa diturunkan ke anaknya. Jadi anaknya nanti kalau gede gitu kan udah punya potensi untuk stres gitu. Makanya kadang ibu hamil kenapa nggak boleh terlalu banyak stres gitu kan. Terus karena mempengaruhi ke kondisi janin kayak gitu. Jadi udah bawaannya bisa jadi seperti itu gitu kan. Dia genetik orang yang mudah stres, jadi bisa diturunkan ke anak. Tapi setiap orang persenannya tadi tergantung, kita juga nggak bisa menentukan. Tapi kita perlu tahu bahwa ternyata orang tuh ada loh yang udah bawaannya memang mudah stres gitu kan, udah punya potensi gitu. Sama seperti orang tuh ada yang sudah punya kecenderungan untuk hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya gitu, sudah ada yang punya kecenderungan kan gitu, sudah punya bawaan, dia akan lebih mudah berkembang dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Makanya ketika kita sudah sadar bahwa kita punya potensi nih gitu, misalnya kita udah punya potensi stres atau kita udah punya potensi hipertensi atau diabetes, kita perlu mengelola hidup kita gitu. Tidak ada yang salah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah gitu kan, tapi kita perlu mengelolanya dengan lebih baik lagi gitu. Kalau sudah bawaannya seperti itu ya gimana biar nggak muncul gitu ya, kita kelola dengan efektif gitu. Terus faktor dari luar atau nurture, lingkungan, pola asuh, pendidikan, dan pekerjaan. Lingkungan yang berbeda-beda tentu akan membuat stres orang berbeda-beda. Usia juga pasti ya, belum saya masukkan di sini. Usia setiap orang, profesi seseorang pasti berbeda-beda. Stresnya mahasiswa berbeda dengan stresnya anak SMP, SMA, stresnya ibu-ibu, stresnya orang bekerja pasti berbeda gitu. Terus pendidikan juga, maksudnya di sini pendidikan itu lebih ke bukan soal jenjang aja ya, tapi dia pernah nggak belajar, dia nyari wawasan nggak di luar tentang bagaimana mengelola stres, bagaimana hidup sehat, bagaimana di kesehatan mental gitu. Dia punya banyak sumber untuk mengatasi stresnya nggak gitu dengan pengetahuan yang dia miliki. Jadi setiap orang pun berbeda gitu. Pola asuh juga, orang yang diasuh dengan dengan ibu yang stres banget, mudah marah gitu, bisa jadi anaknya pasti akan lebih tumbuh menjadi anak yang nantinya juga mudah stres, mudah tumbuh menjadi anak yang mungkin suka cemas kayak gitu, cemas dan sebagainya. Dampaknya yang pertama untuk kesehatan sendiri atau ke fisik gitu kan, imun jelas menurun, gastritis, asam lambung sering naik, hipertensi, diabetes, sakit jantung,
dan lain-lain. Bahkan kanker pun juga bisa disebabkan oleh stres dan memperburuk seseorang yang mengalami mengalami sakit karena stresnya. Kok bisa sih kesehatan? Cuman stres kepikiran aja kok bisa sih mempengaruhi fisik, mempengaruhi kesehatan gitu. Karena ketika kita stres gitu kan, tubuh kita mengeluarkan namanya hormon stres gitu ya, kortisol, terus adrenalin kayak gitu. Dia memacu. Logis bisa orang yang stresnya berkepanjangan jadi depresi, terus kecemasan gitu kan, melakukan tindakan mungkin bunuh diri, melukai diri, skizofrenia, gangguan kepribadian atau gangguan mental lainnya. Seperti itu kalau sudah berkepanjangan dan tidak teratasi. Gitu. Terus di pekerjaan sendiri stres ternyata ada burnout gitu. Kalau udah bosen gitu kan, males kerja, males ngapa-ngapain, udah bosen dengan pekerjaan, udah lelah secara mental, yaitu karena stres yang terus menerus, bukan karena stresnya baru datang terus habis itu terjadi seperti ini, enggak gitu. Karena seperti tadi Iza juga udah bilang gitu kan, sebenarnya mungkin orang juga udah punya masalah sebelumnya, udah stresnya udah numpuk-numpuk nih, jeder ketemunya pas pada saat itu pemicunya. Terus kemudian bisa jadi penyebabnya dampaknya maksudnya performa menurun, absen kerja gitu kan, nggak masuk, 2 minggu bolos, 1 bulan bolos, atau sering nggak masuk, terjadi konflik dengan rekan kerja, atasan, seperti itu. Bisa jadi bukan karena pekerjaannya sendiri di pekerjaan, tapi mungkin juga masalah di luar pekerjaan yang sebenarnya menjadi sumber dari stresnya dia gitu. Secara sosial dampak stres apa? Menghindar gitu, menyendiri, konflik sosial, nggak mau ketemu sama orang gitu kan, menghindari orang karena nggak nyaman ditanya-tanyain gitu kan, ya karena memang dia mungkin dalam kondisi yang tidak baik-baik saja atau dia dalam kondisi stres. Selanjutnya penyebab distres pada ibu, karena ini khusus pada ibu ya, jadi kita bahasnya lebih kepada ibu. Ekspektasi diri yang pertama gitu. Kenapa saya selalu merasa menulis ekspektasi diri? Karena jadi kadang itu ekspektasi kita. Jadi kita udah terlalu banyak pengennya ini itu, harusnya gini gitu, nggak boleh gini gitu. Terus kemudian kita paksakan, tapi ternyata nggak terjadi gitu kan. Akhirnya kecewa, akhirnya sedih, nggak sesuai dengan harapan kayak gitu. Jadi itu jadi bikin stres banget. Kayak masalah pribadi, tidak dipungkiri setiap manusia gitu, setiap orang pasti punya masalah pribadi, punya luka batin sendiri, punya luka pengasuhan sendiri gitu kan. Itu yang juga memicu nantinya menjadi stresnya menjadi lebih berat. Kondisi rumah tangga pasti berbeda-beda gitu. Ada yang dianugerahi finansial yang bagus, ada yang mungkin berusaha lebih, ada yang mungkin masih kurang gitu. Itu juga penyebab stres. Jangan rumah menumpuk, rumah berantakan tuh bisa jadi sumber stres juga gitu. Sebenarnya memang kalau rumah berantakan bukan sumber stres, tapi lebih tepatnya pemicu gitu kan, pemicunya gitu. Mungkin ibunya sebenarnya udah stres, tapi kalau ibunya baik-baik saja, nggak pernah ngalamin apa, terus rumah berantakan, pasti juga mikirnya ya sudahlah gitu kan, nggak terlalu dipikirin banget gitu. Namanya juga anak-anak gitu. Tapi kan ini tambah nih komentar negatif saudara, tetangga, lingkungan gitu. Itu juga bisa jadi pemicu gitu. Udah kerjaan banyak, nggak ada yang bantu gitu kan. Orang tuh bisanya komentar aja, komentarnya kan ya kalau komentar positif mengapresiasi, kadang kan komentar negatif gitu. Gimana sih anaknya kok jam segini belum mandi? Gimana sih anaknya kok belajarnya kayak gitu? Gimana sih rumahnya kok berantakan, kok belum masak jam segini, kok suaminya gini? Kayak gitu lah, pasti itu udah jadi pemicu juga kayak gitu. Ada anggota keluarga yang sakit, itu juga bisa jadi pemicu stres dan lainnya. Selanjutnya, mengapa penting bagi ibu mengatasi stres gitu ya? Karena ibu adalah jantung dalam keluarga gitu. Tadi sudah disebutkan juga, temanya bagus. Ibu bahagia, keluarga sejahtera gitu. Karena ketika ibunya sudah bahagia gitu kan, ibunya kondisi yang stabil, kondisi yang menyenangkan gitu kan, otomatis akan memberikan aura gitu, aura pada orang-orang sekitarnya. Adalah pendidik pertama bagi anak-anak yang sering berinteraksi. Maksudnya di sini adalah yaitu ibu adalah contoh di rumah gitu. Bagaimana ibu mengatasi masalah ketika ibu berkonflik dengan suami aja gitu kan dilihat sama anaknya gitu. Oh, ibuku tuh kok suka marah-marah ya kalau sama bapak gitu kan. Kok ibuku tuh nggak pernah ini ya. Itu mungkin bisa jadi ditiru sama anak gitu. Mungkin anaknya nggak pengen niru, tapi setiap hari yang dilihat, akhirnya masuk ke dalam otaknya.
masuk ke dalam ketidaksadarannya. Suatu saat nanti ketika dia berinteraksi dengan pasangannya pun akan seperti itu. Jadi kenapa penting bagi ibu untuk mengatasi stres, ya karena ibu adalah pendidik pertama gitu kan. Maksudnya di sini mungkin memang namanya pendidik sekolah itu ayah dan ibu memang harus sama-sama gitu kan. Tapi yang paling sering berinteraksi di rumah kan ibu gitu sebelum masa pandemi ini. Meskipun pandemi seperti ini pun ada beberapa ayah yang masih bekerja di luar juga ya gitu. Jadi intinya memang ibu itu paling sering berinteraksi gitu. Apapun yang dilakukan sama ibu bisa jadi dicontoh. Cara ibu menghadapi tekanan sudah tadi ya dicontoh sama anak-anak. Kondisi psikis ibu mempengaruhi pengasuhan gitu. Pengasuhan yang diterapkan seperti apa, nanti mau keras atau enggak, seperti apa ya juga tergantung dari kondisi ibu itu sendiri kayak gitu. Jadi ibaratnya, jadi manajemen stres sendiri adalah upaya gitu kan, atau cara kita memprogram mungkin membuat satu program gitu untuk mengendalikan, mengelola dan mengatur untuk menurunkan stres agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan. Intinya seperti itu. Jadi tidak berdampak terlalu buruk, meskipun setiap orang pasti mengalami namanya stres, tapi tergantung bagaimana dia melakukan penilaian. Tapi seandainya dia tetap melakukan penilaian itu negatif dan sangat menekan buat dia, dan sangat membuat berat buat dia dan tidak bisa terelakkan gitu kan situasi seperti itu, ya dia perlu memanajemen, dia perlu mengelola, biar apa? Biar dampaknya nggak terlalu buruk ke dirinya atau kehidupannya itu. Jadi contoh langkah manajemen stres yang pertama ini adalah memahami sumber stresnya apa gitu kan. Kita memahami sumber stresnya itu apakah memang situasi pandemi, apakah hubungan dengan suami gitu kan. Kadang itu kita responnya nggak sesuai gitu. Misalnya masalah dengan suami istri, hubungan dengan suami istri yang nggak harmonis, tapi stresnya akhirnya bermasalahnya di lingkungan kerja. Seakan di rumah biasa-biasa aja, kayaknya kok nggak pernah ada masalah ya, suami saya nggak pernah ngomong apa-apa, istri saya nggak pernah tuh ngomong apa-apa gitu. Tapi ternyata meledaknya di tempat kerja. Bisa jadi seperti itu. Terus kedua, sadar dan tenangkan diri. Ini bisa dilakukan dengan cara relaksasi, grounding atau mindfulness. Jadi kita fokus, kita sadari apa yang kita rasakan, kita terima dulu, kita terima kondisi ini. Oh ya, aku lagi deg-degan nih, aku lagi emosi banget nih. Jadi kita terima dulu, kita tenangkan diri caranya banyak, ada relaksasi, ada grounding, ada mindfulness. Terus kalau relaksasi nanti sudah saya kasih slide-nya sendiri. Kalau grounding itu kita kembali jadi kita menyadari sepenuhnya gitu kan. Istilahnya kalau ground kan tanah gitu. Kita bisa letakkan kaki kita di lantai gitu kan. Apa yang bisa kita sentuh biar kita sadari, biar apa? Pikiran kita yang overthinking macem-macem, terus cemas kita, terus yang nggak bisa terkendali itu kita bisa tarik lagi, kita fokus ke kita saat ini, apa yang kita mengalami kayak gitu. Terus kemudian setelah itu kita problem solving ini banyak sekali macamnya gitu. Intinya adalah ketika kita sudah tenang, kita berusaha untuk mengaktifkan namanya prefrontal cortex kalau di dalam otak gitu. Jadi ketika kita emosi gitu kan, kita marah, kita stres banget, itu kan otak emosi kita nih yang lagi berjalan gitu di amigdala gitu kan. Nah, itu perlu kita tenangkan dan kita ambil jeda untuk mengaktifkan bagian otak kita yang paling di depan ini, namanya prefrontal cortex. Ini tempat kita berpikir, tempat kita untuk mengambil keputusan, menyelesaikan masalah kayak gitu. Itu perlu biar apa? Pikiran kita jernih, logika kita bisa jalan gitu. Atau juga selain berpikir, kita bisa mengambil tindakan juga gitu kan, buat prioritas, manajemen diri, manajemen waktu, emosi dan sebagainya. Banyak banget masalahnya nih misalnya gitu kan. Kita perlu prioritasin gitu, mana yang mau diselesaikan dulu biar nggak mumet, biar nggak terlalu banyak. Kita perlu buat prioritas gitu kan. Kalau misalnya di rumah sekarang dari pembelajaran daring gitu kan, misalnya ya harus masak, ya harus nyuci, ya harus ngepel, ya harus belajarin anak, harus ngatur tempat tidurnya, harus semuanya gitu kan. Aduh mumet gitu kan. Coba prioritasin, cari dulu. Nggak semua ibu-ibu di sini, mungkin bunda perlu juga memahami kemampuan diri seberapa gitu. Jangan terlalu memaksakan sesuatu yang emang nggak bisa diselesaikan semua dalam satu waktu gitu. Kemudian
prioritas tuh di sini juga kita perlu membedakan mana yang penting nggak penting. Misalnya kayak informasi di media sosial, kita perlu tahu tuh hoax apa enggak gitu. Nggak semua informasi perlu kita respon, nggak semua komentar negatif dari tetangga, keluarga itu perlu kita masukin ke hati, perlu kita respon, perlu kita buktiin bahwa mereka tuh ngomongnya nggak benar. Capek kalau kayak gitu terus. Jadi kita fokus aja sebenarnya hidup kita ini tujuannya buat apa sih gitu. Pengennya apa sih, pengennya berjalan apa tuh yang perlu kita prioritasin kayak gitu. Ada sumber daya dalam diri kita yang perlu dimaksimalkan lagi gitu. Jadi bukan berarti di sini kita nggak punya sumbernya terus kita mencari-cari, itu nggak harus seperti itu. Tapi apa sih dalam diriku yang perlu dioptimalkan? Oke, contoh relaksasi di sini. Jadi kalau misalnya kita lagi kondisi stres banget, terus mumet, terus abis itu ngerasa nggak nyaman, emosinya lagi tinggi-tingginya gitu kan, ya emosi negatif gitu kan, ya mungkin cemas ataupun apa, kita bisa lakukan relaksasi gitu. Kenapa? Ketika kita tadi merasa sangat stres gitu kan, kita merasa sangat merasa tidak nyaman, itu pasti detak jantung meningkat, pasti darah juga mengalirnya lebih kencang gitu kan, terus mungkin tubuh mengeluarkan lebih banyak hormon gitu kan yang menyebabkan lebih stres gitu kan. Kita perlu memasukkan gitu kan, memasukkan oksigen lebih banyak ke dalam diri, biar apa? Biar tenang, biar metabolisme kita bisa kembali lancar lagi, biar tidak ada yang terhambat lagi. Caranya gimana? Ini sangat simpel tapi memberikan dampak yang sangat banyak. Kayak gitu saya hirup gitu kan. Saya berusaha untuk membantu diri saya untuk memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya kayak gitu. Terus dikeluarkan. Itu bisa menurunkan tekanan darah. Yang pertama, teknik hitung nafas ini lebih bagus lagi untuk menenangkan diri. Kita pakai 4-8 kali per menit. Jadi intinya 1 menit itu kita tarik nafas perlahan, dalam, tahan sebentar, kita hembuskannya dengan tiup juga pelan-pelan. Itu 1 menit kalau bisa 4-8 kali, berarti kondisi tubuhnya udah mulai rileks gitu. Jadi yang mudah aja gitu kan, yang paling mudah yaitu kita nafas panjang dalam kira-kira 1 menit itu 4-8 kali untuk menurunkan ketegangan gitu. Yang kedua ada teknik namanya square breathing gitu kan, atau nafasnya dengan persegi ini. Jadi dihitung gitu. Tarik nafas yang, kalau nafas tuh gimana? Saya sudah bernafas, saya sudah rileks. Gimana Bu cara nafasnya? Ya susah untuk rileks gitu. Tapi kalau kita mau rileks, tarik nafasnya itu lewat hidung kayak kita mencium sesuatu. Jadi tahan 1, 2, 3, 4, terus kemudian tiupkan lagi seperti meniup lilin. 4 kali kayak gitu. Jadi kalau mau rileks itu caranya adalah dihirup nafasnya, tapi nanti dikeluarkannya kayak ditiup gitu. Itu biar nafas nafas diafragma atau nafas perutnya bisa dioptimalkan gitu kan. Ini tapi proses ya Ibu, belajar juga adik-adik semua. Yang penting adalah kita bisa melakukannya dengan lebih lambat aja sih. Jadi biasanya gitu, jadi bisa lebih lambat, slow kayak gitu. Itu bisa menurunkan ketegangan yang ada dalam tubuh. Minimal kita menyelamatkan diri kita dulu lah gitu dari tekanan darah tinggi kayak gitu. Nah, stres erat kaitannya dengan marah gitu. Ini spesial adalah bagaimana mengatasi kemarahan yang begitu hebatnya, begitu meledaknya gitu, kadang-kadang dialami. Saya tekankan ini tidak bisa serta-merta langsung dilakukan, tapi perlu dilatih, karena namanya mengatur emosi, manajemen stres itu semuanya perlu dilatih. Nggak bisa sekali langsung jadi, sekali langsung berpengaruh kayak gitu ya, tapi perlu dilatih terus-menerus biar tubuh kita terbiasa melakukannya. Gimana sih cara ngatasin kalau misalnya orang lagi pengen marah atau meledak? Yang pertama adalah kita stop gitu kan, ya ketika udah bener-bener di dada nih udah pengen marah gitu kan. Kita tapi perlu memahami ya, maksudnya di sini tuh kita tahu kalau kita tuh lagi kesel, kita lagi marah, kita lagi jengkel, kita berhenti dan ambil jeda, menunda untuk meluapkan emosi. Jadi tahan dulu sebentar, hitung 1-10 gitu kan. Kalau misalnya marahnya besar bisa sampai 100 boleh gitu kan ya. 1, 2, 3, 4 dihitung aja sambil menahan diri, sambil tutup mata boleh. Tarik nafas. Kalau misalnya memang
nggak bisa gitu kan, kita bisa ambil jarak untuk pergi sejenak. Kalau udah bener-bener situasi yang jengkel banget, misalnya bertengkar dengan teman atau bertengkar dengan suami, ambil jarak gitu. Kita pergi sejenak, bukan pergi langsung menghindar terus habis itu pulang tiba-tiba baik semua, enggak gitu. Tapi kita perlu mengambil jeda untuk menurunkan tensi, untuk menurunkan ketegangan, untuk menurunkan kemarahan gitu. Terus kemudian down, kita tuh menurunkan ketegangan tadi, menurunkan emosi negatif dengan memicu emosi positif. Jadi misalnya kayak marah gitu sama suami misalnya, atau sama istri gitu, atau marah sama anak, kita bisa menghindarinya mungkin dengan cara berkebun atau masak dulu, atau melakukan nulis dulu, mungkin telepon teman juga boleh. Intinya adalah melakukan sesuatu yang konstruktif atau sesuatu yang berguna gitu, bukan sesuatu yang merugikan, misalnya kayak minum alkohol, pakai narkoba kayak gitu. Itu kita pergi dari situasi tapi malah merusak gitu, malah melakukan sesuatu yang malah tidak berguna gitu. Kita perlu melakukan yang lain, misalnya belanja gitu boleh, atau ngobrol gitu kan. Nanti kalau sudah turun gitu kan, baru kita bisa berproses gitu di sini, mengaktifkan prefrontal. Sama seperti tadi juga di manajemen stres juga sebenarnya sama. Jadi intinya kita perlu waktu jeda untuk mengaktifkan namanya prefrontal cortex kita, cara berpikir kita yang logis gitu. Karena ketika yakin aja bahwa ketika kita marah yang tidak terkendali itu akan melukai banyak orang, melukai anak kita, dan luka itu bisa dibawa sampai tua loh, dan itu akan mempengaruhi kehidupan dia kayak gitu. Jadi kita perlu kekuatan juga untuk menahan diri gitu. Berarti menahan diri untuk mengendalikan amarah bukan berarti menekan ya. Mengendalikan itu berbeda dengan menekan. Kalau menekan emosi ketika kita marah, berarti orang tua nggak boleh marah dong, berarti orang nggak boleh marah, ibu nggak boleh marah. Siapa bilang nggak boleh marah? Marah tuh boleh dan wajar sekali, tapi cara marahnya gimana itu yang perlu kita pelajari. Biar apa? Biar tidak merusak gitu. Wajar marah, manusia pasti suka marah gitu kan, pasti ada beberapa hal yang memicu kemarahan, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri gitu kan, biar kemarahan itu tidak destruktif atau tidak melukai atau tidak merusak. Itulah yang penting kayak gitu. Terus menyelesaikan persoalan utama atau konflik. Jadi ketika kita sudah berpikir dengan logis, kita bisa menggunakan rasio kita bisa berpikir dengan lebih jernih gitu kan. Ya udah, baru kita selesaikan masalah lagi, baru kita hadapin, baru kita ajak omong orang yang kita ajak konflik, baru kita ngomong sama anak kita, baru kita ngomong sama pasangan kita, sama teman kita kayak gitu. Jadi akan berbeda ketika kita ngomongnya dalam situasi yang sudah melalui proses atau pada saat pertama kali, pasti akan berbeda. Dan ini perlu proses ya, balik lagi ini perlu dilatih gitu. Ketika ibu bilang susah, iya memang susah gitu, susah diterapin soalnya saya kondisinya gini, iya memang susah, tapi perlu belajar dan perlu berproses gitu untuk bisa mengendalikan diri dengan efektif. Intinya seperti itu. Selanjutnya, oke, ini saya ambil dari internet juga. Saya tidak bisa mengontrol gitu. Jadi kita perlu membedakan gitu, apa yang bisa kita kontrol atau dalam situasi yang bisa kita kendalikan oleh diri kita atau yang bisa kita lakukan, atau tidak bisa, atau yang bisa dikontrol. Intinya gitu. Jadi kita perlu membedakan nih di sini hal-hal yang tidak bisa dikontrol itu seperti contohnya ya gitu. Jadi kalau hal-hal yang tidak bisa kontrol, ya tugas kita adalah menerimanya gitu. Tugas kita adalah bagaimana mengubah persepsi kita gitu. Jadi contohnya kita balik lagi ke sini, hal yang nggak bisa kita kontrol misalnya dalam masa pandemi ini, coba menebak masa depan. Kapan sih kedepannya gimana ya COVID ini gitu, pandemi ini, anak-anak sekolahnya kapan ya kayak gitu. Kita boleh gitu berharap, tapi dalam bentuk doa gitu. Tapi bukan menjadi sesuatu yang kok gak ndang rampung sih, COVID kok gak ndang pergi sih, terus nggak stres saya, terus anakku nggak ngerepoti ya di rumah, kayak nggak bisa belajar sendiri gitu kan, gurunya wis dibayar tapi kok aku yang istilahnya belajar gitu kan, aku yang mengerjakan tugasnya gitu. Ada yang berpikir seperti itu gitu. Kemudian stok kebutuhan di swalayan, terus penyebaran virus itu tidak bisa kita kendalikan. Kemudian PPKM, kebijakan pemerintah gitu kan, pusat maupun daerah tidak bisa kita kontrol karena itu di luar kendali kita. Nggak bisa kita kontrol, ya kita perlu apa nih untuk bisa nyaman dengan situasi yang nggak bisa kita kontrol gitu. Ya udah menerima, terus
kita pilih yang kita bisa lakukan apa, kayak gitu. Kita jadi frustasi, kita jadi stres banget kalau kita selalu berusaha untuk mengubah sesuatu yang nggak bisa kita ubah, sesuatu yang di luar kontrol kita, termasuk respon orang lain, penilaian orang lain, kayak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah fokus untuk apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ubah. Misalnya dalam situasi pandemi ini, oh iya, aku bisa protokol kesehatan, aku bisa jaga diriku dengan tidur yang cukup, makan yang cukup, vitamin yang cukup jika memang ada, gitu kan. Kemudian makanan bernutrisi, tidak terlalu capek mungkin, gitu kan, bisa mengontrol pekerjaan, manajemen waktu, terus kemudian memilih informasi mana yang mau aku terima atau tidak, grup-grup WhatsApp itu bisa di-mute, gitu kan. Kita selalu punya cara untuk memilih apa yang bisa kita lakukan, gitu. Jangan merasa jadi korban, jangan merasa aku nggak punya pilihan. Baik, kita masuk ke menciptakan kebahagiaan. Jadi kalau di teorinya sendiri ini ya, kebahagiaan itu sebenarnya terdiri dari genetik 50%. Jadi sebenarnya orang yang bahagia itu sudah punya bawaan 50% sebenarnya, gitu. Terus dipengaruhi oleh situasi 10%. Jadi kayak rumus kebahagiaan itu adalah 50% adalah genetik atau bawaan. Kita udah punya gen bahagia atau enggak sebenarnya. Situasi 10% dan voluntary activity. Kalau voluntary activity adalah sesuatu yang bisa kita pilih, kita bisa kendalikan, itu ada 40%. Seperti itu. Jadi ada 40% yang bisa atau yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita atau memiliki peran penting untuk menciptakan kebahagiaan kita. Kita punya loh, kita selalu punya pilihan yang bisa kita lakukan dan itu berpengaruh 40% terhadap kehidupan kita. Kalau di teorinya Martin Seligman sendiri ada namanya PERMA. Positive emotion, engagement, positive relationship, meaning, dan accomplishment gitu. Lanjut di situ tadi ada namanya positive emosi gitu. Karena kebahagiaan itu adalah bukan tentang semua hal yang kita pengen kita dapatkan. Kebahagiaan itu bukan tentang kita nggak punya masalah. Kebahagiaan itu bukan berarti kita nggak pernah menderita, kita nggak pernah berkonflik dengan orang lain, bukan. Bukan juga kebahagiaan itu kita selalu mendapatkan apa yang kita pengen, kita memiliki semua di dunia ini, belum tentu juga kita bahagia gitu. Karena kebahagiaan itu memang dari dalam diri kita, dari hati. Perasaan senang, perasaan cukup, perasaan puas, apapun kondisi yang kita hadapi, kita selalu punya pilihan untuk merasa bahagia. Gimana sih bahagia apa sih Mbak gitu kan? Apa sih bahagia itu gitu kan? Gimana sih cara menciptakan untuk emosi yang positif gitu? Ada 3 cara menghadapi situasi gitu. Ada situasi di masa lampau, sekarang, dan masa depan gitu ya, yang bisa membuat yang bisa memicu atau membuat perasaan kita lebih positif atau emosi kita lebih positif. Cara ngadepnya gimana? Kalau kita punya di masa lalu punya masalah gitu kan ya, maafkan orang-orang yang pernah berbuat salah, orang-orang yang pernah menyakiti, kemudian bersyukur atas apapun yang sudah Allah kasih hingga saat ini. Itu gimana kalau kita menghadapi masa lalu. Terus kemudian kalau kita menghadapi masa sekarang, ya kita jalanin aja gitu. Ya, jalanin aja yang kita suka, kita pilih hal-hal yang kita suka, misalnya hobi kita ataupun hal-hal yang pengen kita lakukan apa gitu. Dan mindfulness adalah fokus sama sekarang, tidak terpengaruh ke masa lalu gitu. Masa lalu memang hanya sebagai evaluasi aja, tapi kita perlu fokusnya ke sini yang bisa kita lakukan apa kayak gitu. Bukan juga untuk mengkhawatirkan masa depan, nanti masa depan seperti apa. Iya wong yang kita jalanin seperti ini, pikiran kita di masa depan gitu kan ya nggak gatel gitu kan, nggak cocok gitu. Pada akhirnya orang ya kan overthinking, akan cemas gitu ketika dia tubuhnya di sini tapi pikirannya di masa depan. Jadi ketika kita menghadapi situasi masa kini gitu, kita perlu menikmatinya, kita perlu fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Untuk masa depan kita perlu apa gitu kan? Untuk masa depan aku harus gimana? Ya kita selalu berharap yang terbaik gitu dan kita optimis gitu sih. Jadi membuat kita jadi lebih semangat. Selanjutnya, oke. Kalau kita lihat di sini, ini seperti yang kita alamin saat ini atau sering kita alami. Kalau banyak orang lihat, apa yang Anda lihat? Ya titik hitam di tengah gitu.
itu ibarat kalau kita fokus sama hal-hal yang negatif aja atau hal-hal buruk aja yang ada dalam kehidupan kita. Padahal banyak sekali kalau kita lihat ruang yang putih, yang luas gitu kan, di sekitar titik hitam gitu, itu yang kita jarang untuk sadari, jarang kita untuk mensyukuri itu, jarang kita untuk mencari kelebihan-kelebihan atau kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kita seringnya fokus ke weakness ataupun kekurangan yang kita punya. Misalnya anak saya nggak bisa ini, anak saya nggak bisa itu, suami saya nggak perhatian, suami saya nggak romantis, suami saya ini yang nggak punya. Kita sering fokusnya ke kekurangannya atau yang dia nggak punya. Tapi kita jarang sekali fokus ke kelebihan yang dia punya apa gitu. Apa yang udah dia kasih, apa yang anak kita udah lakukan, apa yang ya alhamdulillah ya anak 7 tahun sudah bisa lari, anak 7 tahun udah bisa makan sendiri, anak 7 tahun udah bisa ganti baju sendiri, makan sendiri. Kita jarang mengapresiasi itu, tapi kita lebih mikirnya kok raiso moco toh angel mendijak moco misalnya kayak gitu. Jadi kita tuh terlalu fokus sama apa yang dia nggak bisa dulu, apa yang kekurangannya dia, termasuk ke diri kita. Kita selalu berpikir aku kok nggak bisa ini ya, tapi kita lupa kelebihan yang kita punya. Padahal kalau kita itu mau berprestasi, kita mau mencapai sesuatu, kita mau menyelesaikan masalah, yang dipakai itu adalah kelebihan kita, kekuatan kita gitu. Tapi kita kalau menyelesaikan masalah, kenapa masalahnya kok nggak selesai-selesai? Karena kita selalu karena kita selalu mikir, kita selalu make kelemahan kita untuk ngadepin masalah. Jelas nggak bisa gitu, jelas nggak selesai gitu. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, coba deh gitu, gali lagi potensi diri, gali kekuatannya apa, gali lagi kelebihan kita apa untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Insya Allah bisa selesai karena kita pas nembaknya gitu loh. Selanjutnya, oke, ini untuk mendapatkan kebahagiaan yang bisa kita lakukan untuk memicu ataupun untuk memicu kebahagiaan bisa dilakukan ini untuk memicu hormon oksitosin atau hormon cinta gitu kan, bisa dengan sentuhan fisik, berbagi cerita, berbuat kebaikan, bersedekah. Itu bisa kita lakukan, bisa kita kontrol. Bahagia itu sebenarnya tidak terlalu susah, tidak terlalu rumit, asalkan kita mau untuk menciptakannya, bukan kita mencari-cari, tapi kita mau menciptakannya. Kurang berapa menit nih? Ini tadi tambahannya, jadi untuk memicu dopamin, mencoret list yang sudah disusun atau majang kerjaan, ini bisa gitu kan, keberhasilan motivasi. Jadi biasanya kalau ibu-ibu bisa di rumah itu yang pengen dia lakukan apa nih malam, misalnya bikin list gitu kan ya, di list gitu, misalnya besok saya mau. Jadi list itu tuh bukan sesuatu yang harus besar, harus berhasil yang gimana, enggak. Dari hal-hal kecil aja kayak gitu, misalnya motongin wortel ataupun kupas bawang, itu sudah merupakan kegiatan gitu. Saya selalu merasa bahwa pencapaian itu adalah hal yang besar, padahal yang kecil pun juga menaik pencapaian. Syarat ini tadi juga ya, berkomunikasi ramah, bahagia, bersyukur, intinya adalah melakukan relasi dengan orang lain. Cinta, bisa bersedekah, kelekatan, berpelukan. Kalau sudah punya anak gitu kan, kalau masih bisa melakukan pelukan 20 detik dengan anak gitu. Sering-sering aja dipeluk, sering-sering terima kasih, sering-sering mungkin minta maaf atau apalah kayak gitu. Itu akan membuat emosi kita lebih positif. Kalau yang belum punya anak, belum punya suami, mungkin bisa dengan orang tua kayak gitu. Atau kalau enggak, bisa dengan diri sendiri, namanya butterfly hug gitu kan. Kita bisa memeluk diri kita sendiri. Kalau misalnya enggak, terus gimana kalau aku enggak punya siapa-siapa, misalnya kayak gitu, bisa meluk diri sendiri. Terima kasih diriku. Terus endorfin bisa dengan olahraga, yang suka makanan pedas itu juga bisa, tapi kalau yang punya mah jangan makan pedas ya. Selanjutnya, ini yang perma tadi ya, bisa dibaca sendiri mungkin nanti ya. Jadi untuk menciptakan kebahagiaan, selain kita menciptakan emosi positif, kita juga bisa melakukan engagement itu, atau kita bisa mendayabaktikan kekuatan diri untuk orang lain, misalnya kayak membantu orang lain. Positive relationship, kita pilih lingkungan yang positif, kita bisa melakukan hubungan yang baik dengan orang. Terus kemudian meaning of life gitu kan, kita bisa mengelola makna dari apa yang kita lakukan kayak gitu. Sementara ini kita aku nggak berguna ya, jangan seperti itu. Tapi sebenarnya sudah banyak hal berguna yang sudah kamu lakukan, tapi kamu mungkin kurang mengapresiasi.
Terus accomplishment, bisa catat setiap pencapaian meskipun hal kecil dan hargai. Jadi kita perlu untuk kembali lagi menghargai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Itu yang perlu banget untuk ditumbuhkan. Selanjutnya, ini untuk meningkatkan emosi positif di masa lalu. Tadi kan ada gratitude atau bersyukur. Cara bersyukur tuh nggak bisa cuman bersyukur, iya, oh iya gitu, nggak bisa. Tapi mungkin bisa ditulis gitu, bisa ditulis dalam jurnal syukur. Alhamdulillah hari ini aku bisa apa, aku dapat apa, aku bisa melakukan apa gitu. Atau dengan namanya toples syukur gitu. Hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, dan ternyata makin lama tuh makin banyak yang bisa kita lakukan. Jadi caranya kertas digunting gitu kecil-kecil, terus habis itu ditulis kita hari ini udah ngapain aja, kita bisa ngelakuin apa kayak gitu. Di sini tuh saya jadi menyadari ya, rezeki itu ternyata bukan sesuatu yang kita dapatkan aja, tapi kita bisa melakukan kebaikan, kita melakukan sesuatu itu adalah rezeki yang luar biasa gitu. Pada akhirnya ketika kita memasakkan buat suami, buat anak, kita bisa mandiin, kita bisa ngajarin, itu sebenarnya adalah rezeki paling besar yang dikasih sama Allah gitu. Jadi kalau ibu-ibu mungkin ngerasa capek, lelah dan sebagainya itu wajar, tapi itu adalah anugerah atau rezeki yang mungkin orang lain belum merasakan apa yang ibu-ibu lakukan, belum bisa menikmati apa yang ibu rasakan. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu malah justru adalah rezeki besar yang Allah kasih gitu. Oh, kita masih punya tangan, kita masih punya tangan untuk mandiin anak, kita masih punya tangan untuk bajuin anak kayak gitu-gitu. Itu adalah rezeki besar banget yang Allah kasih, dan belum tentu semua orang bisa melakukannya seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari menulis hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan gitu, untuk memancing emosi positif. Terima kasih Bu Yeni atas materinya. Wah, super banget ya, materinya benar-benar bisa relate sama kehidupan sehari-hari ibu-ibu gitu. Mungkin ada closing statement dari saya, maksudnya ada satu kesimpulan yang bisa saya tarik tadi, bahwa kenapa sih kita memilih tema Ibu Bahagia Keluarga Sejahtera seperti yang saya paparkan tadi. Kalau ibu bahagia, maka itu jadi karena ibu tuh jantung keluarga gitu. Jadi kalau misalnya ibunya nggak bahagia, malah keluarganya yang nanti susah, berpengaruh pada pola pengasuhan juga, dan juga malah tidak menjadi hubungan yang harmonis.